Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Warkop Haji Anto 3, tepatnya di depan Masjid Al Alam. Hari ini kita akan bersama-sama dengan Korwil 4 ya, TPP Moramu Utara bersama dengan pendamping lokal desa Kecamatan Moramu Utara untuk melakukan OJT terkait dengan pemutakhiran data IDM tahun 2022. Namun sebelum kita masuk ke dalam, kita intro dulu. Mari kita masuk ke dalam. Oke, untuk teman-teman pemukiman ini berkaitan dengan infrastruktur. Kebetulan beliau sudah hadir. Jadi saya persilakan beliau untuk melanjutkan, Pak. Silakan. Ini infrastruktur ini, Pak. Cuman di Aja, bidang Pak. Saya dari tadi pemukiman, dari kondisi Pak. rumah layak Iya. huni dibangun pakai dana desa. Jadi ini fokusnya dana desa ini. Garis besarnya tuh dana desa. Jadi semua berbicara dana desa, yang dibiayai dana desa. Dari 2015 ini ada semua ini. Ya, jumlah rumah layak huni yang dibangun pakai dana desa, entah dia mau rehab atau mau bangun baru, karena dia tidak menjelaskan dia tidak pilah antara yang mana rehab, yang pasti itu barang terkait rumah layak huni didanai sama dana desa. Di tahun 2015, mulai dari tahun 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 sampai tahun ini. Kalau yang ini terkait ini mungkin bisa kita buka di dokumen APBDes pada tahun itu 2015. Ada di desa ini datanya ini 2015. Ini masing-masing ada semua ini. Jadi kita identifikasi saja kalau ada atau tidak. Ini belum bisa kita ini. Ada, usah dia. Kalau untuk sekarang tuh 2022. Karena masih sementara berjalan. Bisa kita isi kalau kecuali kita sudah tahu berapa misalnya rencananya mereka di situ. Dan memang akan dikerjakan tuh berapa rencananya. Bisa kita isi misalnya di tahun ini, misalnya contoh di Mekarjaya di tahun ini misalnya ada anggaran untuk rumah. Tinggal kita identifikasi ini rumah untuk apa? Untuk apa? Ini kegiatan untuk kegiatan apa? Rumah berapa unit? Bisa kita di situ. Kita identifikasi di situ saja. Misalnya kalau kita mau isi nih. Tapi misalnya seandainya teman-teman belum bisa jangkau untuk identifikasi ini, ya ini biar kita kosongkan dulu. Karena ini artinya asumsinya kita masih sementara berjalan. Ini kan pendataan IDM 2021 untuk yang kita lakukan di 2022. Iya, tapi kan ini kan IDM ada periodenya. Misalnya sama kayak per tahun tuh, misalnya dia ini IDM kan kita data katakanlah dari bulan 6 sampai bulan 6 2021 sampai bulan 6 2022. Nah, sekarang dari range itu tuh kita lihat dari range itu. Jadi tidak ada masalah ini. Iya tuh, itu kalau seandainya memang di mau 2021 tuh apa dikasih masuk 2022. Tuh, maksudnya logikanya seperti begitu tuh. Seperti begitu. Iya, artinya yang masuk range pendataan IDM ini. Jadi misalnya kalau berita acara IDM misalnya bulan 6, ya berarti kita dari bulan 5, 4 ini sampai ke belakang. Itu yang kita masuk dalam pendataannya tuh. Nah, yang ke depan lagi bulan 7, 8, 11, 10, nanti lagi 2022. Nah, seperti itu. Ini sisa jumlah rumah layak huni yang layak dibantu setelah 2022. Nah, ini sisanya ini. Ini kecuali kita identifikasi bersama ini. Ini diidentifikasi sama-sama di desa ini. Iya, di RKP ini. Betul-betul di RKP. Karena biasa kan di RKP sudah ditetapkan misalnya 10 rumah. Nah, ternyata cuma didanai hanya 5 rumah. 5-nya kasih masuk di sini. Seperti begitu mungkin tuh. Nanti bisa diidentifikasi di situ. Nah, terus anggaran untuk membangun rumah. Oh, ini bicara anggaran ini. Ini bicara rupiah ini. Tadi di atas kita bicara unit, bicara kuantitinya, unitnya. Di sini kita bicara anggarannya ini. Kita bicara anggarannya. Kayak tadi tuh. Misalnya 2015 ada pekerjaan katakanlah rehab rumah misalnya 25 unit. Nah, anggarannya di sini misalnya 25 juta atau 30 juta. Tadi bicara unit, sekarang kita bicara anggaran di sini. Ini masih ranah dana desa ini di tahun itu. Dari 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 sampai 22. Ya, seperti itu. Terus kondisi pemukiman desa. Jumlah kakak yang memiliki rumah. Nah, ini saya rasa teman-teman bisa ini tuh
jumlah kakak yang terdaftar di desa yang memiliki rumah. Otomatis kan kalau ada kakak pasti ada rumahnya, tuh. Ya begitu. Jumlah kakak yang tidak memiliki rumah. Ah, ini maksudnya jumlah kakak yang tidak memiliki rumah biasanya itu kayak ada menumpang. Ah, seperti begitu. Biasanya kayak pengantin baru, belum ada anunya, belum ada rumahnya, tapi dia sudah ada kakaknya. Ah, 3 rumah yang mertua. Itu kan kategori ini dia. Jumlah kakak yang tidak memiliki rumah seperti itu. Ah, bisa. Kan rumah tuh. Iya, iya, siap. Jumlah kakak yang memiliki rumah permanen ya, saya rasa paham tuh teman-teman, permanen, rumah permanen. Kondisi kakak memiliki rumah permanen, kondisi rumah permanen. Nah, ini ada pilihan ini, baik, sedang, rusak. Ini sudah ada spesifikasinya sendiri tuh. Terus jumlah kakak memiliki rumah semi permanen berapa Baru 300 itu. berapa kakak. Tapi ini semua ini harus sinkron dengan ini, nah. Jangan di sini sudah ditambah-tambah ternyata tidak, dia kurang atau dia lebih. Tuh, seperti itu. Nah, ini sedang sama non permanen ini yang full anu tuh, full papan apa begitu, yang full papan. Nah, terkait air bersih, air kemasan, Terus itu kan anu gitu. Air minum warga di desa bersumber dari air kemasan. Nah, itu kalau air kemasan. Kalau seandainya dia pam. Kalau seandainya di situ ada ledeng tanpa meteran, di situ kita isi sumur bor. Ada ini sumur gali nih. Ini sumur bor, sumur gali, ini mata air. Sungai, hujan, lainnya. Lainnya kita sebutkan. Lainnya apa? Lainnya kita sebutkan. Ini air kemasan misalnya kayak galon ini. Ini termasuk kemasan ini, galon. Nah, kalau ada sumber lainnya, baru kita isi. Artinya sumber lainnya yang dimaksud lainnya yang tidak ada dari sini. Yang tidak ada dari sini itu masuk dalam lainnya. Sebutkan. Seperti begitu. Cara warga memperoleh air minum. Ini cara warga. Ini kan ada pilihan. Apakah membeli atau gratis. Terus untuk mandi cuci bersumber dari air ledeng. Ini. Misalnya karena gratis di atas. Tidak, kalau otomatis dia PDM pasti dia membeli. Iya. Membayar tuh. Misalnya kayak begini kemasan, ini kan membeli. Yang tidak membeli kan kayak begini. Kebanyakan tidak membeli kayak ini. Kebanyakan tidak membeli. Kayak begitu. Nah, kalau kayak begini kan pasti membeli nih. Ini untuk air mandi cuci, nah. Ini tadi untuk air minum. Jadi kita air yang dikonsumsi. Air yang dikonsumsi. Terus ini air untuk mandi cuci dari pam, ledeng tanpa meteran, sumur bor, sumur, mata air. Saya kira sama yang di atas tadi, sama yang di atas tadi. Nah, terus akses sanitasi, warga desa BAB buang air besar. Apakah dia menggunakan apa ini? Jamban sendiri, jamban bersama, jamban umum, atau bukan jamban? Ini biasa kayak WC terbang tuh, kantong tuh. Yo. Jadi kita ada pilihannya di sini. Jadi sesuai di sini saja kita lihat nih, tidak ada nomor 5 ini. Terus jamban sendiri berapa kakak, jamban bersama berapa kakak, jamban umum berapa kakak, yang bukan jamban berapa kakak. Terus warga desa membuang sampah, ini maksudnya ini. Tempat sampah kemudian diangkut, berarti ada tempat sampahnya tuh. Terus dalam lubang atau dibakar. Ini biasa kalau di kampung-kampung kan kebanyakan begini, atau di sungai lain seperti genset lainnya. Misalnya kalau tiada dari sini ya lainnya. Listriknya berapa kakak. Terus jumlah keluarga yang belum teraliri listrik, kakak yang belum teraliri listrik. Jumlah kakak yang memanfaatkan energi matahari berapa, angin, biomasa, gas, hayati cair, mikrohidro, panas bumi. Masalah terlalu teknologi. Mungkin palingan kita bermain di sini saja. Main di sini dan di sini saja ini. Dan di sini. Kalau ini, saya rasa ini selama saya di Muram Utara belum ada yang pakai begini. Terus jumlah sumber energi terbarukan dimanfaatkan warga desa. Kalau ada energi terbarukan seperti yang kayak begini. Ini kan energi terbarukan. Itu tahu ada di Bekar? Apa itu? Sampai rumahnya Pak Desa, biogas tuh. Bukan, kompos itu. Kompos. Nah, jumlah sumber energi terbarukan dimanfaatkan desa. Kalau ada berapa unit, kalau dimanfaatkan ya berapa, kayak ini lebih ke kakak kayak yang sebenarnya ini. Tapi ini saya rasa ini belum ada selama ya di Morut. Terus PJU, ini PJU ada ini.
Ini PJU ada ini. Tahambur ini. Jadi bisa kita identifikasi tuh, tinggal tanya saja sudah berapa PJU selama dana desa tuh yang dibangun. Nah, tapi yang PJU itu terus yang PJU PLN berapa? Tuh. Nah, terus yang PJU diesel non PLN kalau ada, terus PJU ini. Palingan di sini saya main di sini saja ini. Tuh, main di sini saya kita. Tuh. Terus sinyal, sinyal ya tinggal disesuaikan tuh. Kayak Lomboya kan sangat sinyal lemah kayak begitu. Terus ini saya rasa paham semua ini tuh. Telkomsel ada, Indosat ada, kalau ada, Excel kalau ada, operator lainnya tuh, kalau ada, sebutkan. Nah, TV saya rasa ini paham semua tuh, Infomading. Informasi desa ada di papan informasi. Ini kalau desa memiliki kayak mading tuh, terus kalau ada website desa tinggal diisi ada atau tidak. Saran informasi lainnya ada atau tidak. Ini biasanya ini ada kayak infografis kan itu saran informasi tuh. Misalnya kalau apa APBDes begitu, itu kan termasuk sarana lainnya itu. Tinggal ya ini betul. Ya ini. Ya, balik infografis itu sarana apa info lainnya tuh. Ini sudah ada ini. Tower BTS kalau ada di situ. Kalau kayak di Tanjung mungkin ada atau di mana ada tuh. Warga parabola. Pesan-pesan goreng sambil makan. Mayoritas warga menggunakan parabola di desa. Ini pasti ada ini. Ya, ada sebutkan. Sebagian kecil atau sebagian besar. Yang tidak bicara. Jarak tower terdekat. Nah, jarak tower terdekat ini tetap kita isi nih. Ini harus kita isi nih. Karena jarak tower terdekat itu di sana di Morang Utara ada di Laluwaru. Tuh. Di desa, Bang. Jarak tower terdekat di desa. Di desa. Oh, di desa. Di desa. Tidak ada. Yang ada di desa itu saja begitu. Itu Terdekat 19 di desa. meter, Pak Amrin, cocok itu? Ini kan Faisal, ini kan kalau diukur dari balai desa, Iya. jangan dari rumahnya warga. Iya, dari balai desa. Dari pusat pemerintahan. Berapa meter gitu. Tapi kan Yang ada di Yang ada desa. Ya kalau tidak ada di desa ya tidak ada. Oh. Tapi itu sudah cocok itu kira-kira. Ya Amrin, kalau ini kan sebenarnya ini tergantung pemahaman masing-masing nih. Kalau saya toh, kalau dia pemahamannya dia di desa tidak ada ya tidak ada. Tapi kalau Amrin kan dia beranggapan ada di desanya, karena yang paling terdekat di desanya kan di Laluwaru. Saya rasa tidak masalah jika kalau gitu. Artinya tergantung pemahamannya saya kita. Mana? Yang mana nomor berapa? Ini 382. sama kayak tadi. Kalau 382 terdekat. Kalau tidak ada di desanya kita, berarti di mana ada? Tapi ya ini maksudnya dia kalau Rizal dia kan ini dia berasumsi ini ada garis bawahnya. Coba seandainya tidak ada di desanya, coba jarak tower provider terdekat. Nah, coba itu saja. Terdekat, kalau tidak ada di situ bahasa di desa seperti yang tadi di atas, beda bahasanya. Itu sama di Antarika, Pak. Yang mana? Di desa, enggak. Di desa berarti di situ. Kalau di sini, Iya. Di desa. Iya, di desa. Coba lihat tidak ada. Coba misalnya ini yang tidak ada, berarti yang terdekat, berarti bisa ambil Laluwaru. Tuh. Tapi kalau misalnya ini yang tidak ada, berarti di desa itu atau tidak tetap di desa itu saya. Ya. Dan yang saya tanyakan tadi itu yang 19 meter. Adakah di situ di Matawal Lamukula? Di Lamukula enggak ada. Kenapa di ada 19 meter? Bukan Lamukula ini. Mata Lamukula kayak ini. Enggak ada Mata Lamukula, enggak ada. Kilo kayaknya ini. Enggak ada Mata Lamukula. Enggak ada Mata Lamukula. Itu yang semaksud. Iya, 19 kilo. Itu yang semaksud. Artinya kita harus itu kan teman-teman perhatikan itu adalah satuannya hitungannya. enggak. Nah, Kalau saya hitungannya kilo ternyata ditulis meter. artinya kita saya terkait redaksinya nih toh, kita tinggal sepahamkan saya terkait redaksi ini toh. Iya di Wawatu ada di Wawatu. Di Tanjung juga ada, Pak. Di laut. Iya, Tanjung ada. Iya, itu kalau saya tergantung ini saja kita redaksi ini saja kita pahami itu. Kalau memang dia ada ya kita isi, kalau tidak ada ya tidak usah. Toh? Ada dalam desa, kita isi. Yo, oke. Makanya lanjut. Ya, dimensi ekonomi, keragaman produksi masyarakat desa, sumber penghasilan utama di desa, sumber penghasilan. Nah, saya kira paham teman-teman nanti tidak diidentifikasi itu. Apakah terdapat produk unggulan? Nah, ada atau tidak? Kalau tidak ada ya tidak ada. Terus produk unggulan pertama di desa. Nah, kalau ada, loh ini tidak ada tapi di sini kelapa. Oh mungkin dulunya pertama di desa. Harusnya di sini kalau ada ya ada. Apakah ada produk unggulan itu, Pak? Ya, produk unggulan. Kan begini. Penghasilan masyarakat. Sumber penghasilan utama. Ya. Nah,
atau yang paling banyak ya Jadi kan ini misalnya kayak pertanian toh, pertanian. Terdapat produk unggulan di desa. Misalnya ada toh? ya misalnya jamu mente. Ada. Terus Beras itu ada, beras itu kelapa. ya kelapa, toh kelapa. Tuh misalnya produk unggulan macam unggulan kedua. Coba. Jadi supaya bisa kita dapat pengertian lainnya kan? Ini kan dibilang penghasilan utama. Iya. Ada tulis petani. Petani. Sekarang produk unggulannya harusnya Ada. ada. Iya harusnya. Bisa saja di sini padi sawah atau jamu mente. Ini kan petani luas. Iya betul. Kan? Harusnya ada. Bisa dia dari perkebunan kah atau dari mana? Iya. Gitu. Ini cocok kelapa. Kelapa, Iya, kan? karena pertanian, Dengan petani. perkebunan. Ini termasuk perkebunan peternakan kan gabung ini semua. Kelapa. Berapa tadi sini tidak ada? Ini tadi tidak ada posisinya, harusnya ada maksud saya. Tuh harusnya ada karena di sini muncul nih kelapa tuh terus Ada berarti kan. lainnya. Di sini. Saya coba yang di atas di sini. Ada tambang nggak? Nggak ada. Tidak ada. Lainnya Mi? Nah, lainnya. Lainnya Coba di sini. sama. Nah, nanti lainnya Mi juga. Tergantung dari jenis pemilihannya tadi, Pak. Tergantung ini. Kalau dia lainnya berarti omset aja. Lainnya. Misal di situ. Kalau lainnya di sini bisa ada, bisa tidak ada. Tuh? Tidak. Pasti semua masyarakat itu kan. Iya, tapi kan ini kan bicara kan tadi kita bilang bicara mayoritas. Iya, coba di sini tadi apa? Nah, Dari 4 pilihan ada teknologi tepat guna. Tidak ada. Apakah masih manual? Tuh? Dengan cara penanamannya. Itu kalau ada tinggal kita isi saya di sini tuh. Tinggal dilihat saya di sini. Jumlah peralatan teknologi tepat guna pertanian di desa, jumlah alat mayoritas pertanian. Kalau di sini misalnya masih manual ya otomatis nol. Tapi misalnya kalau ada perontok padi, apa ya kita isi unit sesuaikan di atas nah. Ini dia mengikut yang di atas ini. Peternakan begitu juga ini. Ini jumlah unit ini mengikut yang di sini. Sama di perikanan juga ini mengikut yang di sini. Perdagangan toko, ketersediaan kelompok pertokoan di desa, kelompok pertokoan. Kalau ada, kalau tidak ada ya jarak jarak ke kelompok pertokoan terdekat. Kalau tidak ada, ini maksudnya ini. Karena terdekat, berarti dia tidak fokus di desa toh. Kalau ada yang terdekat berarti bukan berbicara hanya di desa. Ini misalnya kelompok pertokoan kayak itu mungkin kayak Indomaret begitu toh. Toh? Artinya dia ini tidak berpatokan harus di desa. Karena dia tidak ada bilang pertokoan terdekat di desa. Iya kayak Indomaret begitu tuh. Artinya kayak swalayan ya, kayak toko-toko bangunan. Toh? Jumlah pasar dengan bangunan permanen berapa unit? Sanggula 1. Jumlah pasar dengan bangunan semi permanen, berapa unit? Terdapat pasar tanpa bangunan di desa. Ini biasanya pasar kaget ini yang begini nih tuh. Kalau ada jumlah pasar tanpa bangunan di desa ya pasar-pasar harian itu tuh. Kalau ada jumlah toko atau warung kelontong. Ini warung kelontong itu yang kayak anu itu, yang kaki 5 itu, yang warung-warung di pinggir-pinggir jalan itu. Kelontong itu namanya tuh. Di pinggir-pinggir jalan. Kalau ada berapa unit? Beda dengan kelompok pertokohan itu. Kedai, ini saya rasa paham gini, kedai. Hotel kalau ada jarak terdekat berarti kayak di Kendari ya cocok. Kalau kayak begini cocok. Berapa menit? Terus memanfaatkan biogas tidak terdapat agen ada pasti. Bahan bakar masak untuk kebutuhan keluarga. Mayoritas bahan bakar, mayoritas apa yang digunakan toh? Mayoritas toh. Bahan bakar lainnya minyak tanah atau pakai kayu tuh kan BUMDes. Ada ke kayu. Kayu di sini harus wajib di sini. Kalau ada pengurusnya wajib di sini. Tahun berapa total tenaga kerja di BUMDes? Ketua BUMDes ya harus wajib di sini. Berapa toh? Iya. Karena statusnya kita semua ada pengurus, maksudnya ada BUMDesnya terkait aktif. Masalahnya kalau di Muara Utara itu 9 desa itu BUMDesnya sudah terdaftar di Kemenkum di anunya, sudah terregistrasi. Jadi asumsinya dia aktif tuh. Artinya mau nyata itu pengurusnya atau tidak nyata, yang penting ini wajib teman-teman di sini. Ada ini, masa tidak ada ini? Harus ada ini.
Nama BUMDesnya apa, statusnya aktif atau tidak, diisi saja. Toh? Kalau ada pengurusnya aktif, kalau tidak ada pengurusnya, ya berarti tidak aktif. Nah, kalau ikut BUMDes bersama tidak, Sarkali Murid kita belum ada BUMDes bersama. Belum ada BUMDes bersama, belum ada. BUMDes bisnis sosial. Nah, ini kalau ada ini BUMDes yang bergerak di bisnis sosial kayaknya tidak ada. Ada teknologi tepat guna. Ada kemarin apakah ini masih manual? Mulai dengan cara penanamannya. Itu kalau ada tinggal kita isi saya di sini toh. Tinggal dilihat saya di sini. Jumlah peralatan teknologi tepat guna pertanian di desa, jumlah alat mayoritas pertanian. Kalau di sini misalnya masih manual ya otomatis nol. Tapi misalnya kalau ada perontok padi apa ya kita isi unit sesuaikan di atas nah. Ini dia mengikut yang di atas ini. Peternakan begitu juga ini. Ini jumlah unit ini mengikut yang di sini. Nah, sama di perikanan juga ini mengikut yang di sini. Perdagangan toko, ketersediaan kelompok pertokoan di desa, kelompok pertokoan. Kalau ada, kalau tidak ada ya jarak ke kelompok pertokoan terdekat. Kalau tidak ada, ini maksudnya ini. Karena terdekat, berarti dia tidak fokus di desa toh. Kalau ada yang terdekat berarti bukan berbicara hanya di desa. Ini misalnya kelompok pertokoan kayak itu mungkin ke Indomaret begitu toh. Toh? Artinya dia ini tidak berpatokan harus di desa. Karena dia tidak ada bilang pertokoan terdekat di desa. Iya kayak Indomaret gitu tuh. Artinya kayak swalayan ya, kayak toko-toko bangunan. Toh? Jumlah pasar dengan bangunan permanen berapa unit? Sanggula 1. Jumlah pasar dengan bangunan semi permanen, berapa unit? Terdapat pasar tanpa bangunan di desa. Ini biasanya pasar kaget ini yang begini nih tuh. Kalau ada jumlah pasar tanpa bangunan di desa ya pasar harian itu tuh. Kalau ada jumlah toko atau warung kelontong. Ini warung kelontong itu yang kayak itu, yang kaki 5 itu, yang warung-warung di pinggir-pinggir jalan itu, kelontong itu namanya tuh. Di pinggir-pinggir jalan. Kalau ada berapa unit? Nah, beda dengan kelompok pertokoan itu. Kedai, ini saya rasa paham gini, kedai. Hotel kalau ada jarak terdekat berarti kayak di Kendari ya cocok. Kalau kayak begini cocok. Berapa menit? Terus memanfaatkan biogas tidak. Terdapat agen ada pasti. Bahan bakar memasak untuk kebutuhan keluarga. Mayoritas bahan bakar, oh ya mayoritas apa yang digunakan toh? Mayoritas toh. Bahan bakar lainnya minyak tanah atau pakai kayu toh? Kecamatan mungkin Pak Tendi. Ada kayu, kayu di sini. Mungkin ranahnya kecamatan mungkin ini di, karena sudah bicara PKD ini semua ini. Ini PKD yang di desa. Maksudnya toh, apakah ada PKD di desa? Tapi itu kenapa isi bintang ini? Apa maknanya bintang itu? Oh, ya. Sebentar kita lihat catatannya toh. Nama BKD-nya apa? Dasar pembentukan BKD. Permakades. Ini peraturan bersama kepala desa. Oh, berarti tingkat kecamatan, dalam kecamatan. Nomor peraturan kalau ada ini. Kerjasama antar desa di luar kecamatan. Oh, tadi dalam kecamatan, ini di luar kecamatan. Kerjasama desa dengan pihak ketiga itu kayak di Mekarjaya. Toh, pihak ketiga. Swasta, organisasi, perguruan, BUMN, kerjasama lainnya. Nah, institusi yang bekerja sama, apa nama perusahaannya, atau kalau ada perusahaan bidang kerjasamanya apa tinggal dipilih. Misalnya di bidang pertambangan toh, nah kayak batu. Nah, kalau lainnya terdapat perjanjian kerjasama, terdapat ya nomor perjanjiannya, berarti nomor perjanjiannya berarti kayak SPK-nya toh, nomor kontraknya toh, judul perjanjiannya apa toh, ya tanggalnya kapan, periodenya selama berapa periode, apakah dia bulan toh, tinggal diisi toh, misalnya 10 bulan, 12 bulan, 1 tahun. Persentase bagi hasil. Nah, ini bagi hasilnya berapa kita sebut sesuai dalam SPK. Kayak di Mekarjaya kan 5%, sebut nih 5% dari royalti tuh. Mekarjaya. Ini XPNPM kayaknya nih. Ini yang belum mana di BKD di XPNPM yang BUMDesma tuh. Nah, ini kerjasama antar desa XPNPM melebur jadi BUMDesma.
pilihannya ada Hmm. ada, oh iya, karena belum terbentuk. Tidak aktif. Oh ya, berarti usia tidak ada toh atau enggak? Kemarin yang BKD-nya kita itu enggak anu gitu. BKD mana? Pak Puna lain juga dia itu di. Oh, bukan BKD an itu. Oh, lain ini. Oh, berarti BKD tidak ada saja ini. Iya. Sekalian tidak ada toh? Sekalian tidak ada. Itu sudah tidak aktif. Mereka Otomatis tidak aktif. Iya, iya. Sumber pendapatan desa. Ah, ini PAD. Ah, ini PAD. Teman-teman itu identifikasi PAD. Karena mekar sudah LPG lunas ya. Sudah penyerahan juga anu PAD. Sudah penyerahan berarti kan tulis Harus isi. 12.750. Nah, kalau Mekarjaya toh 2021. 2021. 2022 Masih kosong karena belum toh? Belum. Tahun depan dia. Ah. Dede 2022 berapa? perhatikan itu ya. Pagu ini nah. Bagi hasil pajak. Oh, ini kalau ada kayak di Sanggula ini. Perdes toh, retribusi. Ini kalau ada ADD ini diisi semua ini nah. Ini Sanggula terisi dia ini Sanggula. Terus kalau ada bantuan provinsi, nah kalau ada bantuan kabupaten, lainnya pihak ketiga, toh? Nah, lainnya pihak ketiga itu saya. Aset kekayaan desa, tanah kas desa. Nah, ini Tidak ada, hanya Mekar. Mekar yang ada. Iya. Oh, Kerja yang ada. tinggal di situ. Daerah Transop. Bangunan kantor ada, balai ada, ini sudah pasti ada. Bangunan desa lainnya, terdapat bangunan desa lainnya ini biasa ada ini tuh. Kantor BPD. Iya, BPD, PKK atau LPM, Karang Taruna atau pasar pelelangan ke pasar pelelangan kalau ada pelelangan hasil, terus pasar desa lainnya, aset desa lainnya, mading, musyawarah desa ini ada, ini ada, kecuali website mungkin, kecuali website. Kalau ini ada ini kita ini, tuh, belanja APBDes, ini mi, teman-teman pisahkan nanti di APBD semua ini ada semua datanya ini di APBDes. Yang mana penyelenggaraan pemerintahan berapa anggarannya tuh, belanja tetap tunjangan. Ini di APBD semua ini. Ini tinggal kita buka APBD sini kelihatan. Bidang pelaksanaan pembangunan. Nah, ini penyelenggaraan pemerintahan ini. Ini teman-teman identifikasi nih. Di APBD kita buka APBD sini ada semua ini. Tahun 2021. Ini 2022. Nah, ini pembangunan untuk 2021. Ini 2022. Ada semua ini. Terus pembinaan ini ada semua ini. Terlalu kalau kita tidak dapat ini. Pemberdayaan, ini ada semua ini. Dan bencana mungkin. Ah iya, bencana. Covid apa semua tuh, ini masuk semua ini. Jarak waktu dan biaya desa ke kecamatan kabupaten. Jarak kantor desa ke kantor camat. Ah, ini tahu di kepala desa semua ini. Ini paham semua ini. Oh, habis mi? Nggak ada mi? Berarti sampai situ saja. 85 meter. Betul ke itu 85 meter? Mungkin 85. Begini mungkin. 85.000. Satuannya kan meter bang. Selalu saya katakan. 85.000. Lihat satuannya. Iya. Jangan sampai itu hanya meter. Sama Diisi 85 meter berarti sampai rumah. Sama tadi itu berapa? 19. 19 meter. Paling 19 kilo. Harusnya 19.000 toh. ini tadi masa 85 meter. Oh, astaga. Jarak tempuhnya 120 menit. Berarti saja. Kalau ke kantor